Suatu hari Laila sedang berada di taman dekat rumput bunga lili diiringi beberapa putri. Perawan Arab tersebut terlihat mekar berseri, bibirnya terlihat lembut kemerahan, gigi berkilap laksana mutiara dan rambutnya terlihat ikal bergelombang. Sedang di luar tampak seorang pemuda gagah rupawan dari Bani Asad sedang berjalan-jalan menikmati cuaca yang indah. Ibnu Salam, nama pemuda itu. Pemuda terhormat dari kalangan bangsawan. Manis tutur katanya, baik budi bahasanya, sopan dan tidak sombong, serta memiliki kemauan yang kuat. Ia tidak akan pernah kesepian karena selalu saja ada orang yang bersedia menemani. Senyum yang selalu tersungging di bibirnya semakin menambah pesona pemuda bertubuh kekar itu. Ibnu Salam melihat di dalam taman, matanya Ibnu Salam melihat di dalam taman, matanya tertuju oleh pancaran cahaya kecantikan Laila yang bersinar. Ibnu Salam terkesima melihat mata Laila yang indah, menyiratkan kelembutan. Seketika tumbuh api asmara dalam dadanya. Memang begitulah perangai pemuda yang melihat Laila. Gadis itu bagai minyak yang menyiram api dalam dada, hingga bibit cinta sebesar biji zaroh itu semakin membesar dan semakin lama memenuhi seluruh rongga kalbu. Walau perjumpaan itu hanya sekejap, namun sudah cukup bagi Ibnu Salam untuk menancapkan niat dalam hati hendak meminang Laila. Rasa bahagia menerangi hati Ibnu Salam. Perasaan itu bagai suara seruling yang lembut menyusup dalam jiwa. Cinta telah membuat Ibnu Salam bagai orang mabuk, dan ia ambil pundi-pundi emas, ia sebarkan di sepanjang jalan yang ia lalui. Ia menebarkan emas seperti menebar pasir yang menyiram air. Seolah emas itu tidak memiliki nilai sedikit pun. Apalah artinya emas jika cinta telah menyihir jiwa? Apa arti batu kaca jika telah mendapatkan permata? Ibnu Salam bergegas pulang ke rumah menemui kedua orang tuanya dan menyampaikan hasrat hatinya. Duhai ayahanda, seorang putri yang lebih jelita dari bidadari surga telah melenakanku. Bunga dari segala bunga telah bermekaran dalam hatiku. Kepada siapa lagi aku harus menyembah dan memohon pertolongan jika bukan kepada engkau? Wahai ayahanda, sudilah engkau meminang gadis yang telah mencuri cahaya mata itu untukku. Mendengar permintaan anaknya, tiada yang dapat dilakukan oleh sang ayah kecuali menurutinya. Maka ia kumpulkan tetua kabilah, bermufakat untuk menghantar kata, membuhul ikatan tali suci, mengusung nasab keluarga mengusung nasab keluarga. Pada hari yang sudah ditentukan, berangkatlah kabilah Bani Asad menuju rumah Laila di lembah Najm. Setelah beruluk salam dan bermanis bibir, kemudian orang tua Ibnu Asad menyampaikan hajat kedatangan mereka. Duhai Tuan yang mulia, tiadalah kebahagiaan orang tua selain melihat sang anak bahagia. Kami para tetua kabilah Bani Asad menghadap Tuan karena ingin membahagiakan anak kami. Dialah pemuda terbaik di kabilah kami, cakap, tampan, dan baik budi. Kata-katanya bagai semilir angin yang menyejukkan, senyumnya bagai ombak di lautan. Hati putra kami telah terpaut pada putri kesayangan dan kebanggaan kabilah Tuan. Karena itu dengan rendah hati kami mohon, perkenankanlah kami meminang putri Tuan yang kecantikannya telah tersohor di seluruh jazirah Arab dan senyumnya mengguncang penghuni bumi. Kami laksana tawanan atau budak yang siap dan patuh menuruti semua kehendak Tuan, asalkan dapat melihat putra kami tersenyum. Kalimat ayahanda
kalimat ayahanda Ibnu Salam yang diucapkan dengan lemah lembut dan sopan itu membuat wajah ayah Laila berseri-seri, namun mereka masih diliputi kebimbangan. Bukankah ini kesempatan emas? Apalagi yang harus dipikirkan? Bukankah pemuda itu berasal dari keluarga bangsawan dan terhormat, dan pemuda itu pun laksana kilauan mutiara di kedalaman lautan? Tidakkah itu berarti mereka telah mendapat menantu yang sepadan dari nasab dan kekayaan? Bermenantukan pemuda seperti Ibnu Salam akan menyelamatkan nama baik mereka dari lidah orang-orang Arab yang lebih tajam dari pedang. Pun demikian mereka masih diliputi keraguan. Ada keengganan di hati kedua orang tua itu untuk segera mengucapkan persetujuan. Mereka berpikir keras agar penolakan itu tidak sampai menyinggung perasaan. Mereka tidak ingin permata yang mahal harganya itu lepas dari genggaman. Mengapa harus buru-buru? Bukankah Laila belum menghabiskan usia kanak-kanak? Alangkah bijaknya bila mereka memberi pengharapan pada utusan Bani Asad. Dengan lemah lembut ayah Laila menjawab, apa yang Tuan sampaikan sangatlah menggembirakan hati kami. Kabilah kami merasa tersanjung dan memperoleh anugerah kehormatan dari Tuan. Namun ada baiknya Tuan bersabar barang sejenak. Jika tuan-tuan mengamati dengan seksama, maka akan tampak putri kami belum matang benar. Ibarat buah ia belum masak. Kalau bunga belum seluruhnya mekar, betapa sayang jika sudah dipetik. Tunggulah hingga tiba saat yang tepat. Ketika bunga telah mekar sempurna, telah masak dan siap dipetik. Karena bunga sempurna, keharumannya akan menyebar ke setiap sudut dan tak mudah layu. Buah delima yang indah itu masih hijau, namun akan tiba suatu hari nanti saat tali pernikahan akan mengikat pengantin wanita, maka kami dengan rela hati menyerahkan putri kami. Biarkanlah untuk saat ini putri kami menikmati keceriaan masa kanak-kanaknya, agar kelak tidak menyesal. Biarkan ia bebas dan belum terikat. Janji yang diucapkan ayah Laila itu telah menghibur kabilah Bani Asad. Mereka maklum dengan penundaan itu. Bunga yang dipetik sebelum mekar tidak enak untuk dipandang dan belum mewangi. Bila dipaksa untuk dipetik saat ini, tentulah akan mendapat noda di kemudian hari. Setelah mempertimbangkan masa-masa pendapat itu, kabilah Bani Asad berpamitan pada tuan rumah dan berjanji akan datang di kemudian hari.